An-najasah secara syariat najis itu kullu mustakdhar yamna'u sihhatas shalah haitsu la murakhis. Segala sesuatu yang menjijikkan, yang mencegah sahnya salat. Ini namanya najis. Jadi kalau sesuatu yang menjijikkan tapi tidak mencegah sahnya salat, ini tidak masuk najasah syar'iyah. Hanya najasah lughawiyah. Secara bahasa itu najis. Tapi secara syariat tidak dikatakan najis. Seperti ingus, ludah yang sudah dikeluarkan, air liur yang sudah keluar, bahkan kita sendiri tidak mau menghirup kembali air liur itu. Ya, kenapa? Karena menjijikkan. Tapi apa dikatakan itu najis? Secara syariat tidak. Ya, tidak dihukumi najis secara syariat. Air liur itu tidak najis. Kecuali kalau orang tidur tidak pakai bantal. Kalau tidur tidak pakai bantal, baru dihukumi air liur itu najis. Karena potensi besar keluarnya dari perut, bukan dari atas. Tapi kalau orang pakai bantal tidurnya, apalagi duduk, pakai bantal, bantalnya tinggi, sehingga kepala itu tidak sejajar dengan anggota tubuh. Tidak sejajar dengan perut kalau pakai bantal. Artinya potensi keluarnya air liur yang tercampur dengan bagian dalam tubuh, perut, ini sedikit. Makanya kalau orang tidur tidak pakai bantal, air liurnya mesti bau. Tapi kalau orang tidur pakai bantal, air liurnya bau, cuma tidak terlalu bau. Karena dari atas, air liur itu datangnya dari atas, bukan dari bawah. Nah kalau tidurnya tidak pakai bantal, hukumnya sama dengan muntah, najis. Tapi kalau tidurnya pakai bantal, air liurnya tidak najis. Ya, ini menjijikkan, tapi tidak dihukumi najis dengan perincian tadi. Ya, haitsu la murakhis, sekiranya tidak ada sesuatu yang membolehkan seseorang sholat dengan membawa najasah. Karena nanti ada beberapa keadaan di mana seseorang boleh sholat membawa najasah, membawa najis. Tapi keadaan itu tidak saya akan terangkan sekarang, karena nanti akan panjang keterangannya, maka keterangan najis ini nanti malah justru tidak jadi saya terangkan. Ta'rifun bil'ad, adapun secara terperinci dan secara hitungan, najis itu apa saja? Yang pertama al-khamr. Khamr, ya, ciu, minuman keras. Ini najis. Najisnya bukan karena memabukkan. Kaidahnya bukan segala sesuatu yang memabukkan itu najis, enggak. Banyak yang memabukkan tapi tidak najis. Ganja memabukkan. Pil koplo memabukkan. Ya. Ada pil-pil bahkan dari beberapa dokter psikiater, pil-pil penenang. Ya. Itu kalau dikonsumsi dalam jumlah tertentu bisa seperti gila, mabuk. Apa dihukumi najis? Enggak. Jadi enggak segala sesuatu yang memabukkan itu najis. Yang melalui fermentasi. Ya, khamr itu kan dari zaman Rasulullah ada. Ya, dari zaman Rasulullah itu ada. Dan banyak di masa jahiliyah itu orang-orang minum khamr. Bahkan setelah masuk Islam mereka banyak yang minum khamr. Makanya tahrimul khamr itu tidak secara langsung. Pertama kali Allah melarang khamr itu wala taqrabus shalah wa antum sukara. Jadi dibatasi minum khamrnya. Kalau mau sholat jangan pas mabuk. Kalau lagi mabuk jangan sholat. Artinya mabuknya itu dibatasi. Ya, tapi setelah Islam itu kuat, baru Allah menurunkan ayat innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amalis syaitan. Baru Madinah itu banjir khamr. Bahkan orang-orang sebagian sahabat yang usahanya itu khamr, itu tutup. Dibuang semua khamr di Madinah. Nah, ini
terbuat dari apa? Dari anggur. Aslinya khamr itu terbuat dari anggur. Cuma segala sesuatu. Antum mau jus korma, antum saring, antum fermentasi. Kalau dia sudah ngegas, ya sudah ghalayan, belum jadi cuka, itu hukumnya khamr, najis. Kalau baju kita keciprat, tidak bisa dibawa sholat. Ya, memabukkan dan najis. Apa saja mau terbuat dari apa saja. Pokoknya kalau difermentasi jadi khamr, ya, sebelum jadi cuka dia najis. Loh, hukum bikinnya apa? Hukum bikinnya idza kana bi qasdil khamriyah fa huwa muharram. Kalau tujuannya untuk bikin khamr ya haram. Tapi kalau tujuannya untuk bikin cuka ya tidak haram. Sekalipun nanti melalui khamr dulu. Ini bukan cuka pabrik ya. Biasanya kalau di Hadramut itu orang-orang Hadramut itu bikin cuka ya ada yang dari korma, ada yang dari anggur. Ya melalui fermentasi. Ya, di rumah-rumah mereka pada bikin cuka sendiri, cuka alami, bukan cuka pabrikan. Mungkin kalau di pabrik tidak melalui khamr mungkin, wallahu a'lam. Caranya bagaimana? Yang jelas nanti kalau sudah jadi cuka, dia akan suci, tempatnya suci. Tempatnya ikut suci. Iya. Padahal kan tempatnya awalnya kena khamr yang dihukumi najis. Tapi tempatnya ikut suci. Kenapa kok tempatnya ikut suci? Kalau tempatnya tidak ikut suci, nanti cukanya juga dihukumi najis. Karena tempatnya nggak dicuci. Dan ini hukum Allah, tidak bisa diakali. Memang sudah begitu adanya. Dan ini bukan hal baru, memang dari zaman Rasulullah begitu. Ada. Ya, bukan sesuatu yang masuk dalam bab qiyas, bukan. Ya, memang ada nasnya. Min ahadits Rasulullah SAW. Ini khamar ya. Jadi kalau benda-benda padat ya yang memabukkan itu tidak apa-apa kita bawa sholat. Sholat di saku ada ganja ya sholatnya sah. Karena tidak dihukumi najis. Dan obat-obat itulah ya, opion, beberapa jenis rerumputan, dedaunan yang memabukkan itu ya haram dikonsumsi, haram karena memabukkan, tapi tidak dihukumi apa? Tidak dihukumi najis. Yahrum tanawuluh wa huwa thahir. Ya, kemudian yang kedua bangkai. Ya, yang kedua bangkai. Ini kalau kita bicara bangkai gini. Kita bahas hewan yang tidak halal dimakan dulu. Hewan yang tidak halal dimakan, mau disembelih secara syariat atau tidak disembelih? Mati, disembelih secara syariat atau tidak disembelih secara syariat? Mati sendiri, tetap hukumnya bangkai. Sekalipun disembelih secara syariat, sekalipun baca ismullah, baca ismullah, asma Allah, baca takbir, bukan berarti nanti nyembelih singa terus kalau baca takbir itu jadi halal, enggak. Sekalipun disembelih, sekalipun baca nama Allah, sekalipun baca takbir, tetap dihukumi apa? Ya, bangkai. Dan tidak ada yang bisa dimanfaatkan dari bangkai itu kecuali kulit. Ya, kalau ada singa mati, hewan yang tidak halal dimakan mati, kita bisa manfaatkan kulitnya melalui dabel, digebek, disamak, ya dengan media-media yang panas. Ya, kalau sekarang kan di toko kimia banyak gitu, untuk menghilangkan fadolat pada apa namanya? Itu kalau zaman dulu itu pakainya kotoran burung yang sifatnya panas. Tapi kalau pakai garam enggak. Sebab pakai garam nanti kalau basah nanti akan hidup lagi itu apa? Gajih-gajih yang nempel di kulitnya itu. Dan cuma kulitnya ya. Jadi boleh kita bikin jaket dari kulit beruang, kulit singa, boleh. Kulitnya saja, rambutnya enggak ikut. Nah sekarang kan banyak jaket yang terbuat dari kulit beruang, tapi rambutnya, bulunya ikut. Nah itu kalau kita tangannya najis, kena rambutnya ya, najisnya hidup ke tangan kita, nyamber.
Ya, kalau mau dipakai untuk jalan-jalan tidak apa-apa, tapi kalau untuk dipakai untuk sholat tidak bisa. Ya, gading gajah itu termasuk. Biasanya yang perokok kan bangga sama pipa rokok yang terbuat dari apa? Gading gajah mahal lagi. Nggak tahu kalau itu najis. Najis itu. Apalagi nikotin kalau dihisap basah. Dalamnya itu mesti ngembun. Najis, hidup najisnya. Ya. Pipa rokok itu paling aman ya pakai tulang ikan. Dah itu paling aman. Wis mesti halal ya. Sudah pasti sucinya itu. Ya, sudah pasti sucinya. Kalau dari tanduk-tanduk hewan yang halal dimakan kan tergantung nanti disembelihnya secara syariat atau enggak. Nah, kalau disembelihnya secara syariat berarti tanduknya suci. Kalau enggak ya berarti najis. Kalau enggak tahu ya enggak apa-apa. Enggak usah dicari juga. Disembelihnya nganggo apa goleti ya enggak. Ya seperti antum beli martabak apa mau ditanya ini telurnya dicuci apa enggak? Kan enggak. Antum kan kalau beli telur harus dicuci. Kita beli telur harus dicuci dulu baru masuk ke lemari es. Karena enggak dicuci, itu telur bungkusnya masih najis, cangkangnya. Cangkang telur itu masih najis. Jadi kalau kita pecah telur, itu nanti putih telurnya dia akan nempel di cangkangnya. Jadi najis nanti. Jadi harus dicuci dulu. Orang keluarnya dari pantat ayam. Iya kan? Nah, najis enggak? Najis harus dicuci. Tapi kalau kita beli martabak ya enggak usah ditanya. Enggak usah tanya sama tukang martabak, "Doke dicuci apa ora?" Ya ora usah. La tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum. Aja takon sesuatu sing kok arep dijawab malah jenengan dadi ora sida tuku martabak. Iya pembeli orang ngerti ora apa-apa. Apa jenengan beli pipa rokok yang terbuat dari tanduk kerbau, tanduk sapi, terus jenengan dicari ini dari mana nih tanduknya? Cari tukang tanduknya. Nah, iya tukang tanduknya, tukang jagalnya sana ini sembelih beneran apa mati? Tidak disembelih kan? Itu tidak perlu. Dicari begitu tidak perlu. Ya, jadi tidak ada najis yang dihukumi pakai syak. Pokoknya itu perlu dicatat qaidah. Qaidah fiqhiyah muttaridah. Tidak ada najis yang dihukumi dengan keraguan itu tidak ada. Tidak bisa kita menghukumi najis dengan keraguan itu tidak ada. Tidak bisa. Ya. Jadi kalau keluar dari kamar mandi terus di rumah orang itu nggak perlu tanya. Ki omahe pernah dompoli dan anaknya apa ora, ki apa ora. Nggak perlu, sudah lewat aja dari kamar mandi. Suci, dihukumi suci. Ya la hukma bisyak. Tidak ada hukum pakai keraguan itu tidak ada. Nah, itu bangkai yang jelas bangkainya ya, hewan yang tidak halal dimakan. Adapun kalau hewan yang halal dimakan, kalau disembelihnya secara syariat suci dan halal dimakan. Ya, disembelih secara apa? Syariat. Dan ini perlu tahu ya, kita juga perlu tahu. Disembelih secara syariat dilihat hewannya. Syarat nyembelih itu biar halal ada. Tidak serta-merta. Dilihat hewannya. Hal yahya hayatan mustaqirrah. Apa ketika dia disembelih itu punya hayah yang mustaqir? Hidupnya stabil apa enggak? Apa sudah kelepek-kelepek? Ini kadang orang enggak ngerti. Ditabrak mobil, ayam, kelepek-kelepek, eman-eman, sembelih, baik, enggak halal. Bangkai itu. Karena di antara syarat nyembelih paling utama itu, syarat paling utama. Antum lihat semua kitab fikih. Semua kitab fikih, pasti syaratnya itu. Syarat nyembelih. Jadi kalau hewan sudah kelepek-kelepek, sudah tidak stabil hidupnya, sudah mesti matinya itu. Nggak usah disembelih, tidak disembelih mesti apa? Mesti mati, bangkai itu. Kecuali ayam riang. Ayam ngantuk, ayam sakit, demam, watuk, ayam watuk, yang langka ya. Nggak apa-apa, antum sembelih nggak apa-apa, karena ada kemungkinan sembuh. Oh ini udah ngantuk ini ayamnya, musyrif alal halak, tapi masih mustaqirrah, hidupnya masih stabil, nafasnya masih biasa. Nah, antum sembelih lebih baik daripada nanti mati nggak ada gunanya. Tapi kalau ketabrak motor, ketabrak mobil, kalau sudah, apalagi ketabraknya lehernya, sudah
bukan musyrif alal halak lagi, itu lagi dicabut nyawanya sama Israel itu. Ya, tapi kalau kecengklak, ada kambing ditabrak motor kakinya patah, nggak apa-apa disembelih. Karena nafasnya masih apa? Masih stabil. Itu halal dan suci, suci dan halal dimakan. Jelas ya? Ini masalah ini. Kemudian nyembelih itu tidak ada sunnah taklif loh. Ya, saya soalnya pernah dengar Ustadz nerangkan nyembelih itu sunnahnya ngoroknya 3 kali, tidak ada. Tidak ada ngorok 3 kali, justru bahaya kalau ngorok 3 kali. Sekali tebas kalau ngorok, makanya pisaunya yang mahal. Jadi sekarang sudah ada komunitasnya, namanya Juleha. Ya, juru sembelih halal. Ada sudah, Brebes, Tegal sudah ada. Juleha itu singkatan, bukan nama orang. Ya. Juru sembelih halal itu biasanya punya pisau-pisau favorit itu untuk nyembelih itu. Mahal harganya. Jadi sekali tebas. Dianjurkan sekali apa? Tebas. Malah kalau tidak sekali tebas bahaya. Sebab dia sudah luka duluan sebelum sampai ke urat nafas sama jalan apa? Makan. Nanti akhirnya jadi bangkai dia kalau terlalu lama. Ya itu ada ya orang-orang yang belah itu kalau biasanya kalau mau Idul Adha itu kan banyak yang viral orang-orang yang belah sing tiban disit. Nah itu mau diteruskan nyembelihnya tidak bisa itu Pak. Jadi baru separoh belum kena, uratnya baru putus 1, dia jatuh. Diteruskan nyembelih tidak bisa. Iya, sudah bangkai itu. Tidak bisa teruskan sembelih karena jedaknya terlalu apa? Terlalu lama. Ya makanya orang yang menyembelih itu harus siap. Ya siap, ini sendalnya sing kraket marintan aja, sendal sing licin. Akhirnya kepleset. Iya, fatal ini. Makanya sapi regane larang. Ya kan, yang mau disembelih. Nah, kemudian tidak ada nama selain Allah disebut di situ. Tidak nyebut tidak apa-apa. Ya, tidak nyebut tidak apa-apa. Yang penting jangan ada penyebutan nama selain apa? Selain Allah, apalagi nama jin. Ya, nama malaikat aja tidak boleh kok, apalagi nama jin. Nama jin sama kita punya sohib jin. Terus dundang pas lagi nyembelih halal bangkai, tidak halal ini. Ya. Meneng orang apa-apa. Baca bismillah, baca takbir itu sunnah. Jadi orang nyembelih diem itu halal. Yang penting jangan ada nama apa? Selain Allah. Lah kalau ayam-ayam yang dijual di seperti Jogja Mall, ayam-ayam kemasan itu, tahu kan? Ya kan? Itu kan biasanya pakai mesin. Mesin potong itu. Nanti ayamnya dijajah, nanti potong. Itu bagaimana? Kalau mesinnya benar ya enggak apa-apa. Memang yang digorok itu jalannya pas, bukan dari sini, bukan dari belakang, tapi dari depan enggak apa-apa. Tergantung nanti yang nyeplek alatnya itu. Kalau yang nyeplek kafir bahaya. Bangkai semua. Kalau yang nyeplek karyawannya muslim, ya halal semua. Loh kalau enggak tahu ya enggak apa-apa. Enggak perlu dicari pabriknya. Ya. Yang penting enggak tahu gitu. Syaratnya itu enggak tahu pokoknya. Ya, syaratnya bukan tahu, tapi syaratnya apa? Syaratnya enggak tahu. Ya, sama seperti syarat sholat jamaah. Syarat sahnya sholat jamaah apa? Jangan sampai makmum itu tahu kalau imam sholatnya batal. Jadi syaratnya itu jangan tahu. Kalau sampai tahu, jamaahnya enggak sah. Jadi syaratnya itu orang ngerti. Itu syaratnya kudu ngerti itu. Syaratnya sementing makmum enggak ada sampai ngerti. Kalau imam itu sholatnya batal. Kalau tahunya habis sholat, sudah selesai. Ya. Jadi syaratnya apa? Dan makanya kita kan sholat dianjurkan melihat ke apa? Ke tempat sujud biar nggak fudul sama imam. So kalau fudul sama imam atau ya ngoreksi imam, imamnya ngepes sampean krungu. Nah, imamnya nggak mau mundur. Sing salah siapa nih? Sampean bisa neliti imam menang apa? Sholat baik sing khusyuk. Ya gitu. Ya, kalau tahunya di kakinya ada kotoran cicaknya, tahunya habis sholat selesai, sholatnya antum sah. Tapi kalau lagi sholat fudul lihat kakinya emang anak kotorannya gue. Udah dari mulai situ sudah nggak sah jamaahnya.
Ya. Jadi syaratnya apa? Syaratnya tidak tahu. Antum beli ayam sudah potongan di mall di mana, sudah tidak apa-apa halal itu, nggak perlu ditanya. Jelas ya masalah bangkai ini ya. Kecuali anjing dan babi, ini hidup dan mati najis semua. Tapi kalau hewan yang halal dimakan atau haram dimakan, waktu hidup suci. Kucing suci, ya, keledai suci, apalagi kambing suci. Tapi kalau sudah mati dilihat. Kalau hewan yang tidak halal dimakan, kalau mati jelas bangkai. Kalau yang halal dimakan, kalau disembelih secara syariat suci dan halal dimakan. Kalau tidak disembelih secara syariat berarti najis dan haram dimakan. Jelas ya? Kemudian itu anjing dan babi tadi ya, dan keturunannya loh, walaupun kawin silang loh. Ya, ada kambing kawin sama kawin sama anjing. Ya, anake mbuku wedhuse sing wadon, mbuku asune sing wadon loh. Pokoknya anake keturunannya dzurriyyahnya. Ya. Jelas ya? Ini ikutnya hukum najasah mughalladhah sekalipun bentuknya anjing loh. Sekalipun bentuknya kambing. Sekalipun bentuknya kambing. Ya, apalagi kalau ada campurannya. Ya, sikile wedhus, ndase asu wis jelas kita. Ya. Kemudian ada beberapa pengecualian di sini. Ini perhatikan, ini penting banget ya. Hukmu sya'ri jami'il hayawanat. Rambutnya hewan gimana? Sya'rul hayawanat al-ma'kulah ba'dal infisal tahir. Hewan yang halal dimakan, rambutnya, rambut loh, bukan bagian tubuh. Bukan daging, bukan anggota tubuh, tapi rambut. Rambutnya kalau lepas suci. Jadi antum sholat, sing usaha wedhus, rambutnya wedhus ana sing nempel. Ya, suci. Waktu lepas saat hidup suci. Tapi kalau bangkai jelas tidak suci ya. Kalau bangkai. Ini tidak bahas bangkai, tidak. Rambutnya hewan yang halal dimakan kalau terlepas, tidak apa-apa kita bawa. Rambut, keringat, iler, apa mana ini? Kopok, ya, kotoran telinga, suci semua itu. Ya, suci semua. Sya'rul hayawanat ghairil ma'kulah ba'dal infisal najis. Hewan yang tidak halal dimakan, itu kalau rambutnya lepas najis. Rambut kucing, hati-hati tuh. Yang piara kucing. Ya. Kadang di karpet tuh banyak rambut kucing, itu hati-hati najis. Ya. Kalau masih nempel nggak najis. Tapi kalau terlepas saat hidup, najis. Apalagi kalau terlepasnya sudah mati. Bangkai, nggak usah dibahas kalau itu. Ini terlepas saat hidup. Pokoknya kaidahnya setiap hewan yang tidak halal dimakan, rambutnya kalau sudah terlepas apa hukumnya? Najis. Rambutnya himar. Ya, rambutnya kucing. Rambut apa mana? Hewan yang tidak halal dimakan. Iwak talakau. Laka rambutnya. Ya. Kumisnya tanah iwak. Kok bahasan iwak kok? Jelas ya? Ya, itu kaidah loh ya. Orang bisa ditawar gue kaidah gue. Sudah kaidah fikih masyhur sudah. Amma qabla al-infisal fa hukmu sya'r hukmul hayawan nafsih. Tapi kalau rambut itu masih nempel, semua hewan hukumnya suci. Rambutnya. Kalau nempel kucing, jangan mau ngemban kucing. Lalu di bawah sholat sih, hari disewoki ya orang apa-apa. Sampai jenengan sholat bawa kucing, sah enggak sholatnya? Ya dilihat, kucing kan enggak cebok, berarti ada najisnya di situnya. Ada najis di jalan keluarnya, tapi hari kucingnya dicewokin di situ, cuma oke kucingnya kas nguyuh ke cewoki, kas
buang air besar cewoki, sampean gak usah sholat ora apa-apa. Ya. Hah? Nggak pasti najis tapi kakinya. Ya. Diragukan toh, kan tidak ada hukum najis dengan keraguan tadi. Mulut nggak mesti makan najis, kucing makannya nggak mesti najis. Apa kucing mesti makan bangkai tikus kan enggak? Ya. Nggak apa-apa kalau ngusel-ngusel. Yang penting aja kerekelan. Hah? Itu sama seperti anak kecil, kucing itu hukumnya. Jangan kalau punya anak kecil, pampers baru ganti, baru dimandikan, sampean sholat, anaknya meluk-meluk jenengan enggak apa-apa. Tapi kalau pampersnya penuh enggak bisa. Tapi kalau sekedar nempel-nempel enggak apa-apa. Tapi kalau kerekelan enggak bisa. Sama-sama kucing. Ya, kecuali kalau kucingnya di apa? Dicepoki tadi, baru ganti pampers. Jelas nggak? Adapun bagian tubuh yang terlepas dari hewan, hukumnya sama dengan bangkainya. Ya, kambing terlepas kakinya, telinganya. Hukumnya sama dengan bangkai kambing, hukumnya apa? Najis, ya itu hukumnya najis. Jangan nanti anak wedus ketabrak motor, potol sikile, terus dipanggang, jangan. Ya itu najis dan apa? Dan tidak halal dimakan, bangkai. Ya, pokoknya semua anggota tubuhnya ya. Jelas ya? Insya Allah ya. Kemudian hukum air susu. Hukum air susu. Air susu ini kalau hewannya halal dimakan, air susunya halal. Susu jaran, gelem susu jaran. Tidak apa-apa. Halal itu, jaran halal nggak dimakan? Halal. Kuda itu halal. Barangkali mau bikin sate kuda, halal, nggak apa-apa. Halal itu. Yang nggak boleh itu himar, keledai itu. Ya, keledai. Kemudian kalau air susu hewan yang tidak halal dimakan, najis. Air susu hewan yang tidak halal dimakan, hukumnya apa? Najis. Ya. Air susu gajah, najis. Karena hewannya tidak halal apa? Dimakan. Apa? Beruang, susu beruang itu capek. Gue bukan susu beruang aja, susu sapi itu. Israel rasa dituku. Hukum telur sekarang, ya telur. Seneng mari Indoko ya. Nah, ini hukum telur. Hukumul bait tahir. Hukum telur itu suci idza kana min hayawanin tahir. Kalau hewannya suci. Pokoknya hewan yang suci telurnya suci. Nanti urusan halal dimakan atau enggak nanti ya. Pokoknya suci dulu. Berarti ndoge ular suci enggak? Suci. Karena ular hewan suci. Jelas. Hewan yang suci telurnya suci. Ya, wa illam yu'kal, walaupun tidak halal dimakan. Walaupun hewannya tidak halal dimakan. Ya, pokoknya hewan yang suci telurnya suci sekalipun hewannya tidak halal dimakan. Adapun masalah boleh tidak telurnya dimakan? Kalau tidak ada bahayanya boleh dimakan. Kecuali ini saya buka I'anatul Thalibin. Kecuali telur apa ya ngarannya? Kayak sing ya bulus, penyu. Penyu tidak halal dimakan. Sekalipun suci. Telurnya suci tapi tidak halal dimakan. Itu pengecualian ya. Kalau pembahasan obat, boleh tidak orang berobat dengan sesuatu yang najis? Ya, boleh kalau tidak ada obat suci yang bisa menggantikannya. Ya, kecuali khomer, tidak boleh ada orang berobat pakai khomer. Karena khomer itu kalau buat obat nanti nagih.
Kok minum terus akhirnya, ya. Nah, kalau untuk berobat seperti ini suci enggak apa-apa. Ya, karena telur itu hukumnya apa? Suci. Kalau untuk tujuan berobat enggak apa-apa. Pokoknya selama enggak ada bahaya enggak apa-apa. Kemudian telur kodok, difda, wasaroton, telur apa namanya? Saroton apa? Yuyu ya. Ya, yuyu itu telurnya. Tapi selain itu mau dimakan enggak apa-apa. Ya, telur ikan, telur ular, kalau enggak ada bahaya enggak apa-apa. Antum makan enggak apa-apa. Gelem, ndoge ular. Aku tuh orang gelem. Ya, jelas. Masih banyak perbedaan pendapat intinya di masalah itu, masalah telur. Yang jelas intinya ini bukan bahas halalnya, bahas suci apa enggak? Suci. Sampai sholat gawan doge ula ora apa-apa. Suci. Yang penting aja doge babi karo asu, terus orang bertelur gitu ya. Harus dibahas doge. Bokat. Doge wong tau jelas najis ya. Jelas nggih? Semua burung, burung nggak mesti halal. Unggas itu nanti dilihat. Kalau pokoknya kaidahnya kullu malahunab. Ya. Setiap yang punya taring sama apa? Cakar itu enggak boleh. Ya. Tapi telurnya halal. Sampeyan mangan endoge elang ya ora apa-apa. Monggo. Ceplok. Yang terakhir, ini sebetulnya masih banyak. Yang terakhir, yang keluar dari apa namanya? Yang keluar dari jalan depan itu ada 4. Ada 4 cairan yang keluar dari jalan depan. Tahu jalan depan kan maksudnya? Ya, kemaluan depan. Itu ada 4 cairan. Yang pertama, air seni. Najis enggak? Najis dan mewajibkan wudhu. Menyebabkan hadas. Yang kedua, madhi. Tahu madhi? Madhi itu air yang putih bening lengket. Kharaja inda thawrani syahwah. Dia keluarnya kalau lagi syahwat. Antum tahu semualah yang sudah kawin atau belum kawin yang ngerti. Ilmu laduni orang sadiki ya. Ini yang hukumnya yang penting. Hukumnya apa ini? Najis dan menyebabkan hadas. Wajib wudu, dicuci. Kemudian wadi. Wadi ini air yang warnanya putih, lunyu, ya, lunyu, banyunya lunyu putih. Ini keluarnya biasanya kalau lagi capek, atau enda ta'ab, atau enda hamli syai'in thaqil, membawa barang berat. Ya, biasanya perempuan itu paling sering itu keluar. Ya, bukan keputihan beda lagi. Nanti ada hukum keputihan itu najis apa enggak. Ya. Ini bagaimana hukumnya najis dan menyebabkan hadas, wajib wudu kalau mau sholat, membatalkan wudu. Mani yang keempat, mani ini najis apa enggak? Enggak, suci. Ya, illa fi madhabil Imam Abi Hanifah. Menurut Imam Hanafi najis, tapi menurut Imam Syafi'i enggak najis, suci. Membatalkan wudu? Enggak membatalkan wudu. Antum punya wudu, duduk seperti ini. Ya, kemudian dengarkan khutbah. Pembahasannya masalah kawin, sumpah. Turu ke gawang mimpi, pengen kawin, keluar sperma. Wudunya masih ada, enggak batal. Wajib mandi enggak? Wajib mandi. Jadi enggak usah wudu lagi nanti antum. Yang penting tidak waktu mandi jangan megang sesuatu yang membatalkan wudu. Tapi hari waktu adus mobil ya batal loh wudunya. Ya, jelas ya. Adapun keputihan ini sebetulnya tafsirnya ini Pak, apa namanya? Masalah rutubatu farjil mar'ah ini
masih ada tafsir dan perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan suci kalau keluarnya dari dalam betul, tapi kalau keluarnya ma yajibu ghusluhu fil istinja ya tahir, suci hukumnya. Alhasil khurujan minal khilaf, keluar dari perbedaan pendapat ulama, lebih baik dicuci dan wudu. Kalau orang kena keputihan, lebih bagus lagi disumpel. Kemaluannya itu disumpel. Ya, karena bagaimanapun juga itu hadas. Ya, ini kan bukan bahas hadasnya, bahas suci atau najisnya. Ya, tapi masalah membatalkan wudu, jadi disumpel kalau mau sholat supaya tidak ngalir terus. Jelas ya, insya Allah ini pembahasan tentang an-najasat. Nanti di antara itu semua, itu nanti ada 3 pembagian lagi. Ada yang dimaafkan, ada yang tidak dimaafkan. Ya, itu kalau nggak salah sudah saya terangkan ya. Tapi kok kapan-kapan nggak terang namanya nggak bisa apa-apa. Ya biasanya barlen sih, bar ngaji kelalen. Ya sing bab zikir bae kelalen kabeh. Mau maning fikih ya. Insyaallah kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bisa istiqomah menghadiri majelis-majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Soal yang mau tanya, fadhil yang mau tanya. Barangkali ada yang mau tanya. Apa? Memelihara hewan yang haram dimakan. Oh, jual beli. Oh, enggak apa-apa. Karena bukan hukum halal dimakannya, sucinya. Jual beli kucing boleh enggak? Boleh. Ya, karena tasliyah namanya, tasliyah. Jadi kalau dipandang itu nyenengi. Ya enggak apa-apa. Cuma saya sarankan kalau pelihara kucing, pelihara hewan apa saja pokoknya, itu dikasih barengannya, jangan sendirian, dikasih istri. Ya orang usah diaget nikah, ya. Yang penting dia supaya syahwatnya tersalur. Ini terkadang orang miara burung, miara hewan itu dari dikasih pasangan, kasihan. Ya, jangan pengen kawin, hewannya pengen kawin. Ya. Jangan biarkan tanpa pasangan, dolim. Ya. Tidak apa-apa jual beli barang itu, hewan itu tidak apa-apa. Hewan yang tidak halal dimakan, suci ya, tidak apa-apa. Karena di antara syarat sahnya jual beli itu barangnya suci, bukan barangnya halal dimakan, tapi barangnya apa? Suci. Ya. Boleh dijual belikan, boleh kucing. Apa? Oh, tidak bisa. Jadi di antara syaratnya jual beli itu barang yang akan dijual belikan harus apa? Suci. Ya. Apa namanya? Kalau kotoran hewan seperti pupuk, ya, itu jangan ditransaksikan. Sudah kalau dengan jualan pupuk itu jangan transaksinya jual beli. Dikasih aja harga dipatok di situ 10.000 sama. Udah jangan transaksi jual beli, jangan ya aku pantuk pupuk ya, ya. Nanti malah jadi dosane. Karena jual beli fasid itu ada dosanya loh. Kayak antum masuk Indomaret, Alfamaret. Itu namanya bai'ul istijrar. Nanti antum buka kitab namanya Tarsyihul Mustafidin, di situ ada. Namanya bai'ul istijrar. Bai'ul istijrar itu cekat-cekut. Tanpa tahu harganya, tahu-tahu ditaruh di kasir, total harganya sekian. Kenapa? Mengandung unsur penipuan. Antum gampang ditipu nanti sama harganya. Dosa enggak transaksi fasid? Al-mu'amalah fasidah ya'tam sahibuha. Pelaku mu'amalah fasidah itu ya dapat dosa. Ya makanya kita ini lebih sering berbuat dosa sekarang. Lu beli Indomaret tok mau toli dosa sih. Jadi kalau mau masuk Indomaret tahu harganya. Harus tahu itu lang harganya semana. Nanti di total di kasir pas apa enggak? Jangan dikira pelit nemen, enggak, bukan masalah pelit, ini masalah syariat. Jadi kalau yang jual beli pupuk itu karena syaratnya enggak terpenuhi, namanya raf'ul yad. Transaksinya namanya apa? Raf'ul yad, enggak ada transaksi. Angkat tangan aja pokoknya ditulis harganya nang kono. Oh cukup. Meneng bahaya, usah ngomongnya aku tuku tak dol ora, meneng bahaya. Enggak ada transaksi sudah, biar tidak ada dosanya. Gitu. Ya dosa cilik, walaupun dosa cilik, wis istighfarnya kurang, dosanya numpuk.
Ya kan mending sholatnya rajin. Kadang sholatnya zuhur tok. Dosanya numpuk suwe-suwe gede repot. Ya. Satu lagi fadal. Apa? Kenapa? Oh suci, pelet, ingus, termasuk kotoran ini ya, popok, ya suci, guluh, suci. Jelas ya? Air mata suci, ya, suci semua. Walaupun orang halal dimakan loh ya, nggak mesti yang suci itu halal dimakan. Oh keringet di dino ora oleh.